Baik, perkenalkan saya Muhammad Kibi Fajar Salman dengan NIM 424101. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan Direct Fourier. Apa itu Direct Fourier? Direct Fourier merupakan suatu cara untuk membaca sinyal periodik yang rumit menjadi penjembahan gelombang sinyal sinus dan kosinus sederhana. Berikut adalah rumus yang akan digunakan. X, T, di mana T adalah waktu. K, X sigma K sama dengan min X AK E jika omega 0 itu adalah sebuah sudut. Oke, lanjut. Rumus yang akan digunakan, pertama-tama kita harus mencari AK. Sebenarnya ini rumusnya ialah 1 per T, di mana T adalah sebuah periode. 0 sampai 2 ini adalah batas dari sebuah deret. X buka kurung T, T di sini adalah waktu. E min jika W AT W0 sebenarnya ini adalah sudut W0T DT. Oke, lanjut. Oke, pada rumus K sama dengan 0 dengan rumus yang diberikan tadi, A cos dikalikan 1 minus Euler minus C, karena sebelumnya K ini kita substitusi nilai menjadi 0, makanya hasilnya akan 0 pi per J 0 dikalikan pi. Hasilnya adalah 0 per 0. Untuk rumus saat ganjil adalah seperti ini. AK 1 minus Euler minus jika pi per J sama dengan E J0 sama dengan cos theta T J sin Euler. Saat K genap, rumusnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Oke, minus jika pi dengan cos K pi minus J sin K pi. Oke, berikut adalah rumusnya. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, langsung saja kita pergi ke contoh soalnya. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Kita akan lihat di sini contohnya. Di sini memiliki sinyal diskrit. Di ujung kita memiliki min 1, periodenya min 1 hingga segini. Nah, untuk mencari 1 per 2 ini, kita mencari persamaan dulu lebih dahulu seperti ini, dimana 2 ini sebenarnya adalah T atau periode. Kita bisa dapat 2 dari data di sini, jadi 1 per T, jadi sebenarnya ini frekuensi. 1 per T jadi kan 1 per 2, jadi seperti ini. Kemudian untuk batas atas sama batas bawah kita menggunakan 0 sampai 2, karena untuk suatu lembah mencapai lembah yang dari atas sampai bawah, untuk mencapai ke atas lagi kita pakai referensi yang 2 ini. Setelah itu X buka kurung T, karena T ini adalah waktu. Euler min jk omega AT dt. Setelah itu ini adalah perhitungannya, dimana 1 per 2 kita integralkan. Kita ubah dulu dari yang 0 sampai 1 yang di sini. 0 sampai 1 di sini. Ini 1 minus E Euler min jk pi T dt ditambah sampai 2, karena di sini sampai sini batasnya kan 2, sini sampai sini min 1, karena ini min 1 di sini. Euler min jk pi T kali dt. Setelah itu kita masuk lagi, karena ini 1 kita anggap saja Euler tetap, karena 1 Euler
hasil akan menjadi ini, hasilnya menjadi ini, ditambah 1/2 1 per integral 1 sampai 2 min Euler karena sebelumnya minus negatif minus CKP T dt. Akan kita lakukan perhitungan seperti ini, 1 per min 2 titik CKP, karena di sini kita harus samakan, kita ingin mengeluarkan 1 di sini, jadi kita kalikan 2, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Salah, ini kita tambahkan CKP karena ingin kita ubah, jadi kita harus tambahkan juga ini terus ini. Oke, ini menjadi ini 10 21 dari integralnya, sehingga dia akan menjadi seperti ini, 1 per min 2 CKP buka kurung Euler min CKP min 1 tutup kurung 1 per min 2 CKP buka kurung Euler min CKP min Euler min 2 CKP, lanjut 1 per min 2 CKP seperti ini. Setelah itu kita tambahkan lagi ini, kita selesaikan dulu yang di sini terlebih dahulu, 1 per min 2 CKP. Oke, karena sama kita tidak ada di sini, itu kita dapat hasilnya yaitu ini 1 per min 2 CKP 2 Euler min CKP Euler min 2 CKP. Karena ini kita substitusikan saja langsung, kalau di sini tambah sama dengan ini jadinya ini, kalau yang ini tidak ada variabel jadi kita taruh sini. Oke, setelah itu kita ubah menjadi 1 per min 2 CKP 2 Euler min CKP 1 min 1 karena sebelumnya ada min 1 yang di sini kita masukkan di sini. Setelah itu 1 per min 2 JKP buka kurung 2 Euler min JKP min 2, kita sederhanakan 1 per JKP min 1 Euler min JKP, jadi min 1 per JKP karena yang sebelumnya dikalikan kita masukkan di sini min 1 juga. Set, ini masuk, jadi AK sama dengan 1 min Euler JKP per JKP. Oke, kemudian saat K sama dengan 0 kita menggunakan rumus A cos sama dengan 1 min Euler min JK, ini sebenarnya K tapi karena K nya 0 kita ubah jadi 0, Pi per J 0 Pi sama dengan 0 per 0, karena kita tidak dapat menemukannya dengan menggunakan cara biasa, kita menggunakan limit, dimana limit K sampai 0 sama dengan 1 minus Euler min JKP per JKP. Jadi langsung dapat kita substitusikan, langsung kita tembak di sini, jika JP per JP, langsung saja tembak lim dengan limit K sama dengan 0 sama dengan Euler min J 0 Pi sama dengan 1, karena Euler pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, lanjut yang diganjil, AK sama dengan 1 per Euler min JKP per J sama dengan Euler J0 sama dengan cos theta T J sin E sin Euler. Jadi rumusnya Euler min JKP sama dengan cos KP minus J sin KP, misalnya K sama dengan 1, jadi kita substitusikan cos Pi min J sin 1 Pi. Nah, K-nya kan kita substitusikan apabila 1, jadi hasilnya min 1 dikurangi 0 sama dengan min 1. Kemudian pada saat genap kita menggunakan rumus sebagai berikut, E min JKP sama dengan cos KP per min J sin KP. Apabila kita menggunakan
K sama dengan 2 atau genap yang lainnya, kita di sini menggunakan variabel 2. Jadi cos 2pi 2j, sorry. Ini cos 2pi, sorry salah lagi. Cos 2pi minus j sin 2pi sama dengan 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Oke, itu saja. Baik, berikut adalah contoh simulasi dengan periode sama dengan 2 dan amplitude sama dengan 1 adalah seperti ini. Amplitude 1 dia akan turun, kemudian akan berada di min 1 seperti ini, dan terdapat rekonstruksi diakibatkan oleh interferensi sinyal yang lebih dari 1 seperti ini, sehingga akan mengakibatkan jadi seperti ini. Menjadi titik-titik seperti ini. Ini adalah bentuk aslinya dan ini adalah animasinya.